Halo semuanya, perkenalkan saya Jordan Alexander Simanguso, NIM saya 0574230012, jurusan S1 Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan Pancasila pada masa Orde Baru beserta nilai-nilai yang tercermin serta pelajaran yang bisa kita ambil sebagai generasi muda. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Namun Pancasila tidak hadir begitu saja. Ia lahir melalui perjalanan sejarah yang panjang mulai dari sidang BPUPKI, Piagam Jakarta hingga sahkan secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia merdeka, penerapan Pancasila mengalami pasang surut. Pada masa Orde Baru, Pancasila kembali mendapat perhatian besar sebagai upaya mengembalikan stabilitas nasional setelah periode penuh gejolak di masa demokrasi terpimpin. Masa Orde Baru berlangsung sejak tahun 1966 hingga 1998, dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pemerintahan Orde Baru muncul setelah peristiwa G30S PKI tahun 1965 yang menimbulkan kekacauan politik dan sosial di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah berusaha menata kembali kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Indonesia. Soeharto menegaskan bahwa Pancasila menjadi dasar tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah. Salah satu kebijakan yang terkenal adalah penetapan Pancasila sebagai asas tunggal pemerintah. Orde Baru mewajibkan semua partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga negara untuk menjadi Pancasila sebagai satu-satunya asas atau landasan ideologis. Kebijakan ini diberlakukan secara resmi pada tahun 1985. Tujuannya adalah untuk menertibkan kehidupan politik dengan menghilangkan ideologi lain, sekaligus menihilkan kritik dan perlawanan dari kelompok oposisi terhadap pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mencanangkan program P4, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila, yang dilaksanakan secara luas di sekolah-sekolah, universitas, instansi pemerintah, bahkan di kalangan masyarakat umum. Program ini bertujuan agar seluruh warga negara memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Pemerintah Orde Baru juga gencar menanamkan semangat persatuan dan stabilitas nasional melalui berbagai kegiatan sosial, upacara kenegaraan, serta media massa. Pancasila dijadikan simbol utama persatuan bangsa dan alat pemersatu seluruh warga negara dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya. Dari berbagai kebijakan tersebut, nilai Pancasila yang paling menonjol pada masa Orde Baru adalah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pemerintah berusaha keras menjaga keutuhan bangsa agar tidak terpecah akibat perbedaan pandangan politik, ideologi, dan latar belakang sosial. Selain itu, sila ketiga juga tampak penerapan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini tercermin dalam upaya pemerintah untuk menata sistem politik yang dianggap lebih teratur melalui lembaga perwakilan rakyat, walau dalam praktiknya musyawarah sering kali bersifat formalitas dan kurang mencerminkan aspirasi masyarakat secara nyata. Namun, kita juga perlu melihat sisi lainnya dalam upaya menjaga stabilitas dan persatuan. Beberapa nilai Pancasila justru belum sepenuhnya diterapkan secara seimbang. Misalnya, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima belum sepenuhnya terwujud karena masih banyak terjadi kesetaraan ekonomi antara kelompok elit dan masyarakat bawah. Begitu pula dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kadang terabaikan karena adanya pembatasan kebebasan berpendapat. Dan hal ini kita mengambil pelajaran bahwa mengamalkan Pancasila bukan hanya menjaga persatuan, tetapi juga menegakkan keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan secara seimbang. Refleksi pribadi, bagi saya
pribadi, masa Orde Baru memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya keseimbangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah saat itu memang berhasil menciptakan stabilitas dan pembangunan ekonomi yang cukup pesat. Tetapi di sisi lain muncul tantangan dalam hal kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami bahwa Pancasila bukan sekedar hafalan 5 sila, melainkan pedoman hidup yang harus kita terapkan dalam setiap tindakan. Nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan keadilan sosial tetap relevan hingga saat ini, terutama di era digital, di mana perbedaan pendapat seringkali menimbulkan perpecahan. Kita harus mampu meneladani semangat persatuan masa Orde Baru, tetapi dengan cara yang lebih demokratis dan terbuka, menjaga keutuhan bangsa tanpa menutup ruang dialog, kritik, dan kebebasan berpendapat. Dengan begitu, semangat Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi jiwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian penjelasan saya mengenai perkembangan Pancasila pada masa Orde Baru. Melalui masa ini, kita belajar bahwa Pancasila harus diterapkan secara utuh, tidak hanya sebagian. Kita sebagai generasi penerus bangsa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Semoga kita semua dapat terus meneladani semangat Pancasila agar bangsa Indonesia tetap bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Terima kasih.